Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel yang memberikan pengetahuan dan informasi menarik. Banjar merupakan kesultanan yang berada di Kalimantan Selatan, namun sekarang berubah menjadi provinsi. Mengenai ulama di tanah Banjar begitu banyak, tidak bisa dibicarakan satu persatu. Dalam video ini kami akan membahas sebuah tokoh ulama besar, yaitu Datuk Abu Lung. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Datuk Abu Lung atau nama panjangnya yaitu Syekh Abdul Hamid Abu Lung Al-Banjari adalah merupakan ulama Banjar yang sangat mempunyai pengaruh besar pada masanya. Datuk Abu Lung merupakan ulama yang pernah mengguncangkan Borneo dengan paham wahdatul wujud. Atas pemahamannya, beliau dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah, dan itu pun atas pertimbangan Datuk Kelampaian atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang pada saat itu menjabat sebagai mufti besar. Datuk Abu Lung atau Syekh Abdul Hamid Abu Lung Al-Banjari mempunyai pemahaman tasawuf wujudiyah. Pemikiran tasawuf yang diikutinya dipengaruhi oleh aliran Ittihaj Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj yang masuk ke Nusantara melalui Hamzah Pansuri serta Syekh Siti Jenar. Diceritakan pada masa Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Tahilullah, Datuk Bulung dan Datuk Kelampaian diberangkatkan oleh Sultan Banjar untuk belajar dan memperdalam ilmu agama dengan biaya dari kerajaan untuk ke Tanah Suci Mekah. Namun catatan mengenai ulama tidak banyak yang mengetahuinya karena ia tidak ada meninggalkan kitab karangannya. Dalam perjalanan, Datuk Bulung memiliki kesempatan dalam mengembangkan ajaran wahdatul wujud. Seiring dari itu mulai mendapatkan pertentangan ketika tersebar berita sampai ke telinga Sultan Tahmidullah dan Datuk Kelampaian bahwa ajaran yang dianutnya dianggap meresahkan masyarakat. Ajaran Datuk Bulung menganggap tiada wujud kecuali Allah, tiada Abdul Hamid kecuali Allah, dialah aku dan akulah dia. Itulah yang didengar oleh masyarakat. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menganut ajaran tarekat Samaniyah tidak sepakat dengan pemikiran wujudiyahnya dan bahkan menganggapnya musyrik. Akibat dari pemikirannya, perjalanan kehidupan berakhir di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Beliau dihukum mati oleh keputusan dari Kesultanan Banjar atas pertimbangan Datuk Kelampaian yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Dalam perjalanan karyanya, Syekh Abdul Hamid tidak memilikinya. Namun, Datuk Abu Lung lebih mengajar ajaran tasawuf yang bisa dilihat sampai sekarang. Di Kalimantan Selatan, pada saat sekarang sudah ada karya yang dianggap kepunyaan Syekh Abdul Hamid. Naskah itu bersih tentang ajaran tasawuf wujudiyah, berupa pembahasan mengenai asal kejadian Nur Muhammad. Dalam cerita karomahnya, pada saat hukuman mati dilakukan, Datuk Abu Lung dimasukkan ke dalam kerangkeng besi, lalu benda tersebut ditenggelamkan ke dalam sungai. Namun pada waktu itulah muncul karomah beliau. Meski ditenggelamkan di aliran sungai, tetapi pada saat tiba waktu sholat, secara tidak masuk akal kerangkeng itu naik ke permukaan sungai dan nampak Datuk Abu Lung sedang melakukan sholat. Setelah sholatnya selesai, kerangkeng itu pun tenggelam kembali. Kejadian tersebut berulang-ulang terjadi pada saat waktu sholat. Hal itu populer dalam cerita rakyat Banjar. Sekian dari channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua.